Shalom bagi kita semua. Kita mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada jemaat yang hadir di Gereja HKBP Singapura, baik juga yang hadir di rumah masing-masing melalui Facebook online HKBP Singapura. Selamat hari Minggu yang ke-8 setelah perintah tulis buat kita semua. Topik nama minggu ialah melawan suap dan korupsi. Diambil dari Keluaran pasal 23 ayat pertama hingga 9. Dalam bahasa Batak, menghagigikon sisik dohot korupsi. Terima kasih kepada Tuhan atas dukungan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang hadir. Semoga firman Tuhan yang disebar lewat HKBP Singapura bekerja di hati dan kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Semoga kita memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Sebelum mulai ibadah, marilah kita bersatu teduh, berdoa dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Amin. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan. Kita bernyanyi bersama dari Kidung nomor 8 ayat 1 dan 2. Bagimu Tuhan nyanyianku. He
Dia serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan Allah yang kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohon kepada-Mu, berilah kami hati yang taat, supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu, seperti kesetiaan anak kepada bapaknya. Berkatilah petugas pekabaran Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada-Mu, dan agar nama-Mu makin dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 287b ayat 1 dan 2. Sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur, hai hati muruk kamu, muta dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita-Mu. Anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terhenti, mengasuh anaknya, golongannya besar, seluas dunia. Hukum Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini adalah hukum ke-6 dan hukum ke-10. Dan maksudnya, hukum ke-8 dan hukum ke-10. Hukum ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Hukum ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah kita harus tahu serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya
untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia pada tugasnya. Apakah ketentuan Tuhan Allah akan dasar kitanya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar kitab atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Maksudnya adalah Allah mengancam akan menghukum segala orang yang melanggar kitab atau firman-Nya. Oleh karena itu, kita harus takut akan murka-Nya dan jangan melanggar kitab atau firman-Nya. Dia menjanjikan anugerah kasih-Nya dan segala yang baik bagi semua orang yang memelihara serta menaati kitab atau firman-Nya. Dengan demikian, kita harus kasih dan percaya akan Dia, dan dengan ikhlas serta gembira melaksanakannya. Mari kita bersama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Kalau kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 2 di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Mari kita berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya dia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemudian bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita sekarang mendengar nyanyian pujian yang berjudul Satu Hal Yang Kurindu dari kaum perempuan AKBP Singapura.
Mari kita kembali memuji Tuhan, kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 380 ayat 4, asal Yesus jiwa Tuhan hidupku. Maka kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ke-8 setelah Trinitatis. Firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Baru, dari Kisah Para Rasul pasal 5 mulai ayat 1 hingga 11. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1. Saya membaca untuk kita semua. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyamu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias, dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengamani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai Roh Kudus, Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Sekian pembacaan Epistel untuk minggu ini.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 dan 2, berserah kepada Yesus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke neraka, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup yang kekal. Amin. Kita sekarang mendengar wakil jemaat yang akan dibaca oleh sidang siswa karena guru siswa. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Dengan sukacita kami mengucapkan selamat beribadah kepada semua jemaat, baik bagi kita yang berada di gereja ini maupun yang ada jemaat yang ada di rumah. Adapun tema minggu bagi kita hari ini adalah melawan suap dan korupsi. Dari Keluaran 23 ayat 1 sampai 9. Bapak jemaat kita pada hari ini, yang pertama pelayanan ibadah untuk tanggal Minggu 2 Agustus 2020, ibadah di gereja dan lain. Ibadah dalam bahasa Indonesia yang berkhotbah yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Tuan Grasian 4, liturgi Bapak Sintua Astor Manik, pembaca warta saya sendiri Sintua Ratna Berjitoma, sekolah minggu yang dipimpin oleh Ibu Angelini Simamora dan Saudara Irfan Silalai. Dari kelas remaja dipimpin oleh Ibu Vera Boru Sibulian,
Untuk pelayanan minggu depan, kita boleh dikatakan waktunya masing-masingnya untuk minggu tanggal 9 Agustus 2022. Berita pelayanan yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu ke-8 setelah Trinitatis dengan tema melawan suap dan korupsi. Yang kedua, ibadah minggu di gedung gereja. Bagi warga jemaat yang akan mengikuti ibadah minggu di gedung gereja dapat mendaftarkan diri melalui link berikut ini. Kita bisa lihat di kertas bapak kita masing-masing. Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita di dalam setiap pelayanan dan peribadahan di gedung gereja. Yang kedua, persembahan akan kita sampaikan ke kantong persembahan disediakan di depan dan di rumah juga dapat mengirimkan persembahan melalui PayNow atau transfer ke rekening bank AKBP Smart. Yang ketiga, hiburan pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 jam 7 malam akan diadakan acara penghiburan buat keluarga Bapak Victor Mani dengan Ibu Reni Boruto sehubungan dengan sudah dipermuliakannya Oknum Boru Mary Kilur Boru Sinaga pada tanggal 3 Juli 2020 yang lalu, yaitu Ibunda dari Ibu Reni Boruto, Ibu mertua dari Bapak Victor Mani. Sesuai dengan situasi terkini, maka acara ini hanya dapat dihadiri oleh 5 orang saja. Pendeta, 2 penatua, 1 orang dari kaum perempuan, dan 1 orang dari kaum anak. Tempat rapat majelis atau komite pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 jam 7 malam akan diadakan rapat majelis komite melalui aplikasi Zoom. Dihimbau agar semua majelis dan komite dapat mengikuti. Siapa
Marilah kita memuji Tuhan, kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 200 dalam waktu 2 ayat 1 dan 2 serta memberi persembahan kepada Tuhan. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Dan ayat 2 sekali lagi. Saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu dan keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan di keledai. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, sesuai dengan tema di minggu kita ini, yaitu
melawan suap dan korupsi. Sebenarnya ada beberapa topik di dalam teks yang kita baca, tetapi kita fokus kepada hal suap dan korupsi. Di tahun 2002, ketika saya melayani suatu tempat dan saya pergi ke gereja Bagaran, waktu itu Bagaran dari satu resort yang ada di Medan. Setelah tiba di tempat itu, ada orang tua yang bercerita demikian kalau waktu itu bulan Desember dan baru selesai sekolah minggu forum kecil, kelas kecil. Demikian, anaknya diberangkatkan, yang anaknya berumur 4 tahun, diberangkatkan dari rumah dengan liturgi yang sudah bisa diucapkan dengan baik. Biasalah, liturgi apa itu? Aman. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Diberangkatkan dari rumah dan diulang-ulang terus, sudah mantap sekali dengan lugas dan luar biasa, tak ada sedikit pun kesalahan atau sangat lancar sekali. Lalu rumah dari keluarga ini dekat sama gereja sehingga si anak ini duluan pergi ke gereja, orang tuanya menyusul karena disuruh datang lebih cepat untuk persiapan. Dia jalan kaki duluan mengikuti persiapan untuk acara Natal. Lalu ketika anak ini memasuki gereja, ternyata karena anak ini menggemaskan, banyak nakoso datang menjumpai dan bicara, gimana liturgimu? Dan ada beberapa menit bersama nakoso, anak-anak ini berbincang-bincang. Biasalah, nakoso gemas melihat. Lalu setelah acara Natal berlangsung, Allah menciptakan langit dan Indomie, katanya. Orang tuanya kaget. Semua ketawa. Kok bisa Tuhan dia mengatakan pada bulannya Allah menciptakan langit dan Indomie? Semua tertawa, tapi orang tuanya kecewa dan malu. Lalu setelah itu langsung dijumpai anak ini, langsung datang ke rumah bersama orang tuanya, tempat duduknya, namanya juga anak-anak. Kok ketawa semua orang? Ya dia santai aja. Kenapa kau bilang gitu, nak? Diajarin. Siapa ngajarin? Itu abang-abang itu, katanya. Terus mamanya melihat kantongnya penuh permen. Lah permen itu dari mana? Dikasih abang-abang itu. Ternyata dia diberi permen untuk mengatakan Indomie. Nah, ini contoh kecil suap ini. Memberi suap untuk mengatakan sesuatu yang salah. Nah, hal-hal yang sederhana ini saja sudah kita tahu bahwa dampak dari suap itu sangat tidak baik, sangat berbahaya, merugikan dan bikin malu. Cuma Tuhan berkasih dalam Yesus Kristus. Saya yakin setiap kita, setiap manusia pernah memiliki pengalaman disuap atau disuapi. Pasti pernah. Masih kecil kita pasti disuapin. Disuapin makan, disuapin minum, dan itu sebenarnya sesuatu yang sangat membahagiakan. Senang sekali disuapin, tidak perlu bekerja mengambil nasi, mengambil minuman, disuapin tenang santai. Itu masa kecil kita, kecil bahagia, disuapin. Dan kita mengalami disuapin ketika kita bermanja-manja dengan orang yang kita kasihi. Misalnya suami menyuapin istrinya, istrinya menyuapin suaminya. Pernah ya? Mau juga ya? Tidaknya sekali setahun lah, pas ulang tahun ya, suapin suaminya, suapin istrinya. Tahu lah, minimal menyuapin makan. Jadi pengalaman disuapin itu ada. Dan disuapin itu memang enak, senang, santai, kayak bos gitu. Atau seperti mungkin ada anak-anak kita remaja atau nakoso sedang main game ya, lagi asik main game, disuruh mamanya lunch time, dinner time, katanya gitu ya, sambil main tamu suapin katanya. Jadi seperti memang bos ya, enak, santai, tidak perlu capek untuk bekerja, untuk mengambil makanan dan memasukkan ke mulut.
Nah ternyata kalau kita hubungkan dengan apa yang dikatakan teks, kenapa dikatakan jangan, dan orang menerima suap bisa jadi karena hal menerima suap itu atau disuapin itu menyenangkan, membahagiakan, kenikmatan tersendiri, sesuatu yang menarik, sesuatu yang menguntungkan. Jadi orang senang diperlakukan demikian, senang diperlakukan, apapun resikonya, pokoknya disuapin, aku disenangkan, aku dibahagiakan, apapun resikonya, apapun konsekuensinya, atau apapun yang harus dilakukan dengan sesuai yang diterima itu. Nah itu sebabnya kalau dikatakan di sini suap yang dimaksudkan di dalam kita baca tadi adalah seperti sogokan, atau kita katakan ini bagian dari korupsi juga, dari corruption, artinya yang merosot, rusak, yang tabiat karakter yang tidak baik di dalam perjalanan kehidupan. Ada karakter yang terganggu, yang rusak di sana, sehingga terjadilah menerima suap. Nanti kalau memberi suap, nanti itu lain hal lagi. Nah ketika seseorang menerima suap, yang dimaksudkan dalam teks ini adalah ketika seseorang menerima sesuatu, baik itu uang, baik itu harta benda, baik itu mungkin makanan, minuman, atau apa saja yang menyenangkan dirinya, dengan maksud tujuan untuk mengatakan sesuatu kebohongan. Dia disuap untuk mengatakan sesuatu dusta. Dia disuap mungkin juga untuk tidak mengatakan apa-apa. Dan dia disuap juga untuk melakukan sesuatu. Gimana bisa lihat? Dia juga disogok untuk memutuskan sesuatu. Dan segala sesuatu kalau sudah ada isu suap pasti mendukung, mensupport suatu kesalahan, mensupport sesuatu ketidakbenaran. Karena orang yang baik-baik tidak akan mau melakukan suap. Jadi ketika suap dilakukan berarti something wrong, ada yang salah dengan orang yang menyuap. Jadi dalam proses suap menyuap ada ketidakbenaran di sana. Nah kalau kita lihat misalnya sampai ada orang misalnya dari istilah pemburu bayaran. Nah ini juga akibat suap ya. Dia diberikan uang untuk membunuh orang lain. Kenapa dia tega melakukan itu? Ya jelas dia katakan di sana kalau suap ini menutup mata orang yang melihat. Artinya ketika matanya sudah ditutup, ya apa yang bisa dilihat dia? Kegelapan. Apa yang bisa dilakukan orang dalam kegelapan? Ya kesalahan. Sesuatu yang salah. Jadi kalau itu tuh matanya ini tidak tahu membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana jalan yang pantas, mana yang tidak pantas. Dia tidak tahu lagi. Yang dilihat dia hanya kegelapan. Kenapa ada orang tega untuk mengatakan sesuatu dusta? Kenapa ada orang yang tega berkata bohong, bahkan bersaksi bohong untuk mengalahkan rivalnya atau lawannya dalam case misalnya dalam perkara? Kenapa? Ya karena mulutnya juga sudah ditutup dengan suap itu. Nah ketika mulut kita ditutup atau ada sesuatu dalam mulut kita, bicara benar aja susah. Mau ngomong benar aja susah. Kalau ada dimasukkan dalam mulut kita itu, hanya pakai masker saja kita sekarang. Kadang kita berbincang-bincang, kadang apa yang kita katakan nggak jelas sama teman kita. Ngomong aja nggak benar, bagaimana mungkin mengomongkan atau membicarakan kebenaran? Kenapa tiga orang membunuh? Ya karena dia juga sudah ditutup hatinya. Dia nggak peduli, pokoknya aku happy, aku senang, aku dapat keuntungan. Selama aku senang menguntungkan, no problem sama saya. Karena hatinya udah tertutup, mulutnya udah tertutup, matanya udah tertutup, sehingga semuanya adalah kegelapan. Kita lihat kasus Nabot. 2 orang bersila, dibayar, disuruh untuk bersaksi palsu terhadap Nabot, sehingga Nabot ini yang orangnya baik-baik akhirnya dihukum rajam sampai mati. Itu skenario dari Raja Ahab dan Israel. Nah kita lihat bagaimana kebutaan orang dan tidak adanya hati lagi, tega melihat orang lain sampai kehilangan nyawa hanya karena kesenangan sendiri.
Jadi di sini kita lihat kalau suap itu sesuatu yang sangat merusak di dalam setiap kehidupan, dalam setiap apa saja, terutama di dalam perkara-perkara, di dalam keadilan, di dalam peradilan. Ini sangat berbahaya sekali. Nah, kalau kita menonton film layar-layar yang dibintangi oleh Jim Carrey, nah dia seorang pengacara. Nah, dalam film itu janji dari anaknya, tolong 1 hari kamu jangan bohong, katanya. 1 hari saja. Jadi hanya 1 hari dia tidak bohong, semuanya kacau, kerjanya kacau, semua kacau. Hanya 1 hari saja dia berjanji. Nah, sepertinya pembicaraan anak itu sama ibu gurunya, bapakmu mana, katanya. It's not here. Your father is what is your father, katanya. Apa pekerjaan ayahmu? He's a liar. What do you mean? He's a lawyer? A liar? Something like that, kata gitu lah. Ya. Nah, tapi bukan mengatakan kalau dia seorang lawyer, dia harus liar, bukan. Tetapi kenyataan yang kita lihat dalam hal menyuap banyak terjadi di peradilan. Terlepas dari keprofesionalan pengacara, terlepas dari itu. Terutama di dalam membela yang benar atau yang salah di dalam setiap kehidupan. Tetapi yang jelas di sana ketika terjadi ada suap, berarti ada something wrong, ya, something wrong. Ingin mensupport sesuatu yang salah. Dia tahu dia salah, apa yang harus kita lakukan? Kita suap itu hakimnya, kita suap itu semuanya, supaya kita menang atau kita aman, kita selamat. Itu bisa terjadi dan bisa jadi menjadi hal yang biasa pula. Nah, itu paling bahayanya. Kalau suap ini yang menjadi hal biasa sehingga ini bisa dipredikatkan sebagai bisnis. Nah, ini kind of bisnis. Ini ada solution gitu. Ini adalah solusi option, sebagai option untuk menyelesaikan masalah. Kita lakukan suap atau sobo sehingga bisnis lancar. Karena dianggap sudah bisnis. Nah, itulah bahayanya kalau sudah dianggap ini bisnis. Nah, ini sudah dianggap sebagai kebiasaan. Akhirnya melakukannya tidak ada beban, tidak terbeban. Nah, ini pastinya ketika kita melihat negara-negara yang tingkat korupsinya atau kejahatan-kejahatan suap menyuap itu ada, biasanya negara ini susah berkembang. Pasti ada yang tertindas, ada yang dibodoh-bodohin, ada yang secara sistematis ada pemiskinan, akhirnya susah maju. Kalau kita lihat negara-negara yang minim korupsinya, yang minim, itu biasanya lebih cepat maju. Bahkan kalau ada negara yang sangat bersih dari korupsi, terus saya lihat ada satu link, kalau Singapura adalah pemerintah yang paling bersih dari korupsi, waktu itu luar biasa. Jadi trust ke pemerintah itu luar biasa. Nah, kalau Indonesia, saya pikir kita sama-sama tahu lah bagaimana berita yang masuk, sering kita melihat bagaimana para pejabat di pemerintahan banyak yang korupsi. Bahkan di semua lini, hampir semua lini ada peristiwa-peristiwa suap dan korupsi terjadi. Sehingga yang seharusnya kemajuan itu sebenarnya baik dan luar biasa, akhirnya ada gangguan-gangguan di kemajuan di semua aspek kehidupan di Indonesia. Dan itu sebabnya perlu ada di sana pertobatan secara nasional supaya memajukan negeri Indonesia itu dengan baik. Tapi ini butuh pergumulan perjuangan yang berat di dalam setiap pribadi orang-orang yang menjabat di sana. Tetapi hal suap menyuap ini dan korupsi ini juga tidak hanya terjadi di pemerintah, bahkan di badan-badan sosial juga hal ini bisa terjadi. Di yayasan-yayasan sosial juga hal-hal korupsi atau suap menyuap juga bisa terjadi. Bahkan di gereja juga, ya pernah juga terjadi. Ada pembangunan gereja, ada yang korupsi. Ada pesta gereja, ada yang korupsi. Ya, 3 malam siap kau inangin, kan? Ya,
Oke lah, aku yang masak latte berapa? 1000 latte, tapi yang dimasak 800. Siapa yang hitung itu 200? Kok kurang lattenya? Aku buat 1000. Ada yang ngantongin, ada yang masukkan plastik katanya. Itulah jawabannya. Itu hal-hal kecil memang, tapi ya namanya juga udah korupsi. Lalu siapa yang kerja bersama dia tahu memasak 800 latte aja, ya udah. Nanti aku kasih sama kau keuntungannya, asal kau diam-diam saja katanya. Jadi orang yang kerja sama dia yang membungkusi latte yang 800, dia tahu sebenarnya harus 1000, tapi dia tahu 800, dia diam-diam juga karena dia dikasih keuntungan. Nah, disuapin lagi, dia disuap sehingga dia tidak berani ngomong, tidak berani mengungkap kebenaran. Bahkan di pemilihan pengurus juga pernah terjadi juga suap pilihannya. Cara suapnya tertuju di mana-mana. Kita dia makan. Setelah makan nanti kita bilang lah, aku nanti mau mencalonkan diri ya untuk ketua dewan. Aku mencalonkan diri jadi ketua seksi. Ya, makan, tambah, apa lagi? Mau kopi lagi? Mau lagi bubur? Ya, katanya. Ayo, katanya. Itu suap juga. Walaupun dalam hatinya ini mana mungkin jadi ketua ini. Dari potensinya juga nggak bisa. Nah, misalnya seperti itu. Tapi karena dia udah disuap oleh makanan, ya oke lah, kopi aja. Urusan dia lah itu. Nah, seperti itu. Nah, dari hal-hal kecil juga bisa terjadi suap menyuap. Di tengah-tengah keluarga juga mau terjadi. Misalnya ada seorang anak yang harta orang tuanya banyak, lalu dia berusaha sedapat mungkin mengambil hati orang tuanya, memberikan. Adalah trik-trik khususnya supaya orang tua bisa memberi lebih kepada dia. Ada aja cara-caranya. Jadi di tengah-tengah keluarga juga mau terjadi, korupsi juga mau terjadi. Mungkin ada suami atau istri yang penghasilannya nggak jujur sama istrinya, dia sisihkan beberapa untuk kesenangannya di luar sana, atau istri ke suaminya. Nah, seperti itu. Jadi tengah-tengah keluarga juga mau terjadi. Jadi memang Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, hal suap dan korupsi juga itu bukan hal yang baru. Nah, sepertinya selama ada manusia, jadi sepertinya ini juga godaan yang paling besar ini. Pada zaman Alkitab, di kitab Keluaran, ketika umat itu mau masuk tanah Kanaan, itu sudah diingatkan Tuhan bagi mereka. Di Perjanjian Baru, anak Israel Safira tadi, nah mereka ini korupsi. Jadi sepertinya sepanjang zaman ini sepertinya dosa yang dipelihara atau mungkin yang disenangi karena hasilnya atau dampaknya menyenangkan. Jadi orang suka melakukannya, tidak peduli akan kebenaran. Cuma Tuhan berkasih dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya dikatakan di sini, suap jangan kau terima. Tidak ada dikatakan di sini jangan memberi suap, tidak. Karena kita harus sadar sekarang kalau yang memberi suap itu adalah pekerjaan iblis. Itu pekerjaan setan. Ide awal itu dari setan, dari iblis, dari si jahat. Karena misi dari memberi suap adalah memutarbalikkan kebenaran. Misi dari suap adalah menghancurkan kebenaran. Jadi siapa yang mau menghancurkan kebenaran? Dia sejahat, si iblis, si setan. Jadi tidak mungkin firman Tuhan diberitahukan kepada si setan, setan, jangan kau memberi suap ya. Setan akan mengatakan, suka aku lah, apa urusanmu? Apa mau dia mendengar firman Tuhan? Mana mau. Nah, itu sebabnya diarahkan firman Tuhan ini, suap jangan kau terima. Ini mau mengatakan kepada kita bahwa itu adalah produk iblis, jangan konsumsi, jangan terima, jangan layani produk iblis, produk kejahatan. Bisa jadi kita mau diberikan di sini pengertian kalau pekerjaan menyuap itu bisa selalu ada selama setan ada, selama iblis ada, itu akan selalu ada. Tetapi yang perlu itu adalah hati hidup kita harus kita jaga, supaya kita tidak mau berurusan dengan hal-hal yang demikian. Itu sebabnya suap jangan kamu terima. Tetapi kenapa ada orang yang mau menerima? Kenapa ada orang yang mau menerima suap? Yang pertama, kenapa orang mau menerima suap? Yaitu karena ada tawaran itu sendiri. Ada tawaran. Atau tawaran ini menjadi satu kesempatan
sebabnya kalau ada yang mengatakan kalau kejahatan terjadi bukan karena niat pelaku, tapi karena ada kesempatan. Jadi tawaran ini menjadi satu kesempatan yang ditawarkan iblis kepada setiap orang. Jadi nggak usah heran kita kalau nggak harus orang yang tidak percaya yang terlibat dalam suap menyuap atau korupsi. Kalau dikatakan anak-anak Tuhan juga yang bekerja di pemerintahan atau di perusahaan atau di mana saja, ada saja yang ketahuan, ketangkap kalau mereka ini melakukan kejahatan ini. Dan dari media sosial kita lihat juga ada beberapa pejabat atau pimpinan daerah yang dia adalah anak-anak Tuhan yang sering gereja, yang sering menyumbang, rupanya ketangkap juga karena melakukan kejahatan ini. Karena ada tawaran, ada kesempatan, dia tak ada niat, tapi ada tawaran. Sama seperti Tuhan Yesus yang di padang gurun, yang puasa 40 hari, dan setelah puasa dia lapar, yang dibutuhkan adalah makanan. Iblis langsung datang menawarkan. Secara sederhana iblis menawarkan memberikan roti. Walaupun cerita itu, narasi itu mengatakan kalau rubahlah batu itu jadi roti. Sebenarnya secara teknis iblis mau beri roti kepada Tuhan Yesus karena itu kebutuhan. Itu tawaran. Nah, ketika tawaran itu ada, kesempatan itu ada, ketemulah sama pribadi-pribadi yang sakit rohani. Nah, kita kembali ke pertama tadi, kalau kita pernah disuapin karena kita sakit, kita tak berdaya. Itu secara fisik. Lalu ketika roh kita sakit, rohani kita sakit, artinya kita stamina rohani kita tidak kuat, stamina iman kita tidak kuat, kita lemah. Sehingga ketika iman kita lemah, godaan datang, kita langsung tangkap. Karena kita tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah, karena rohani kita sakit, kita tak berdaya. Sehingga kita tidak punya imun yang kuat untuk melawan tawaran ini. Ini virus kerakusan ini. Karena iblis tahu manusia itu kelemahannya apa? Ada bibit rakus, ada bibit hawa nafsu, ketamakan, sehingga ini yang dipakai. Lalu ketika iman kita lemah, kita tidak mampu mengendalikannya, artinya kita terima saja, kita tidak tahu lagi kalau ini adalah perbuatan yang salah. Kita tidak takut lagi sama Tuhan. Kita tidak peduli lagi sama perintah Tuhan. Selama aku happy, senang, ini sangat baik, sangat oke, bisa memenuhi kebutuhanku, ya saya ambillah. Diterima dia lah Tuhan. Nah, ini yang pertama ya. Ada tawaran, ada kesempatan, dan ketemu dengan pribadi yang lemah, iman yang lemah, atau mungkin yang tidak beriman. Yang kedua, tidak ada kesempatan. Tetapi ada pribadi yang dia adalah sebagaimana katakan 1 Korintus 6 ayat 10, cinta uang. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Tawaran tidak ada, tapi dia minta disuapin. Karena dia cinta uang. Suapin aku dong. Kau mau kubela, suapin aku. Kau mau kupilih, suapin aku. Berikan aku uang, berikan aku sesuatu. Kau mau bela, kau salah. Aku mau bela kau, berikan aku sesuatu. Supaya aku memihakmu, supaya aku memberikan saksi palsu, supaya aku bisa memutar-balikan kebenaran. Bayar aku, berikan aku suap. Nah, dari sini bisa kita lihat ada pribadi memang yang cinta uang, akhirnya dia yang mencari dan berusaha untuk memperoleh suap. Sama seperti kalau dikatakan Filipi 3 ayat 19 bahwa jika Tuhannya adalah perutnya, maka dia akan menyenangkan perutnya, dia nggak peduli mau makan apa, pokoknya kenyang. Bapak Ibu saudara kasih Yesus pernah melihat menonton atraksi binatang yang pintar-pintar, ya, misalnya ada ikan lumba-lumba. Nah, dia pintar, tapi setiap beraksi kan instrukturnya itu selalu ada makanan di sini ya, di kantongnya ya. Setelah kasih makan. Nah, kalau kita lihat lagi misalnya American Got Talent atau
lain. Nah selalu ada makanan gitu. Jadi setiap hari kasih makan, supaya dia mau melakukannya. Apakah seperti ini cara pandang manusia juga ketika dia harus diberikan itu untuk melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan oleh instrukturnya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tuannya, atau siapa yang membayarnya, siapa yang memberi dia makan, atau mungkin lebih buruk, karena binatang lain tidak melakukan kejahatan, dia hanya melakukan apa yang baik dan yang indah. Nah sementara manusia menerima itu adalah merusak. Nah inilah kalau dia membuat perutnya itu adalah Tuhannya, bahkan Tuhannya. Jadi selama mengenyangkan dirinya, dia tak peduli. Nah, dia akan mencari terus makanan mana yang bisa dinikmati, yang disantap supaya memuaskan dirinya, sama seperti kita. Nah jadi disinilah letaknya ketika kenapa orang mau menerima suap, karena begitu. Ada tawaran, dia lemah imannya, lalu dia cinta uang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, karena kita masih di dunia ini dan iblis juga terus bekerja, dan dia berusaha juga mengemas kemasan yang godaan yang bagus dan semakin menarik di dalam kehidupan kita, dan untuk menyesatkan kita dengan tujuan merusak kebenaran Tuhan, menyuap manusia dan mempengaruhi manusia untuk melakukan hal yang demikian. Kita harus tetap waspada di dalam hal ini. Itu sebabnya kita diingatkan ketika dikatakan tadi suap jangan kau terima, kita harus berpikir dan merenungkan supaya itu tidak terjadi dalam diriku. Yang pertama yang harus dilakukan adalah stamina rohani harus sehat, imun rohku harus sehat, yaitu dengan yang pertama takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, dan itu perintah pertama. Takut akan Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan akulah Tuhan Allah, seluruh Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Takut akan Tuhan artinya menuruti perintahnya. Secara sederhana demikian. Kalau dikatakan dalam Ulangan 10 ayat 17, Allah itu adalah Allah yang besar, yang dahsyat, Allah dan segala Allah, Tuhan dari segala Tuhan, dia dahsyat, dia besar, dan Tuhan Allah itu tidak menerima suap. Nah, di sana jelas katakan Allah itu tidak menerima suap, dan kalau Allah yang kita semua tidak menerima suap, kok berani-beraninya manusia ciptaan itu menerima suap? Nah, ketika tahu kita kebenaran ini, maka kita tidak akan mungkin mau menerima suap. Ada suap atau tidak? Tuhan yang kupercaya tidak terima suap, saya juga tidak melakukannya. Nah inilah kekuatan kalau takut akan Tuhan. Lalu kenapa kita tidak harus terima? Tidak, karena Tuhan mengatakan demikian. Suap jangan kau terima. Sederhana sekali Bapak Ibu Saudara kasih itu. Kalau ada orang lain meninjau dari segi ini, meninjau dari segi ini, suap itu kan tidak apa-apa. Tidak ada perlu ditinjau-tinjau. Tuhan mengatakan suap jangan kau terima. Selesai. Dan ketika itu tetap ada dalam pikiran, dalam hati kita, dalam roh kita, maka kita bisa menolak apapun bentuknya, bentuk suap sogokan yang datang di dalam diri kita, sehingga kita tahu apa itu kebenaran. Dan dengan cara demikian maka kita memiliki integritas dalam kehidupan kita. Ini yang paling penting. Nah, kita lihat bagaimana Yesus yang kita teladani, karena kita hidup dalam Yesus. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus yang dicobai di padang gurun. Jadi bukan hanya Tuhan Allah yang tahu kebutuhan kita, iblis setan juga tahu. Iblis setan juga terus meneliti manusia itu apa kebutuhannya yang paling dibutuhkan saat ini. Lalu dia tawarkan itu. Sama halnya seperti Tuhan Yesus, Tuhan Yesus butuh makanan dan itu yang ditawarkan. Mungkin kita butuh uang sekarang, mungkin kita butuh uang untuk membayar cicilan, membayar bil, untuk membayar cicilan rumah, cicilan mobil, atau membeli baju, untuk pakaian, untuk bayar uang sekolah anak-anak, atau keperluan yang lain, atau untuk membeli obat. Lalu ada tawaran-tawaran yang tidak baik. Lalu kita sekarang bergumul, ini uang adalah
kebutuhanku sekarang penting sekali. Nah, kita diperhadapkan dengan sesuatu yang dilematis. Kalau aku tolak, bagaimana aku membayarkan sesuatu? Nah, kalau aku terima, ini buah dari kejahatan. Lalu kita di sini diuji integritas kita. Sama seperti Tuhan Yesus ketika diberikan roti yang adalah kebutuhannya saat itu, dan memang itu yang dibutuhkan. Tapi karena Tuhan Yesus melihat ini adalah dari setan, dari si jahat, Tuhan Yesus menolak. Dan kita juga melakukannya demikian, Bapak Ibu Saudara. Walaupun itu kebutuhan kita, walaupun itu yang kita inginkan, tetapi kalau itu datangnya dari si jahat, datangnya dari sesuatu kecurangan, sesuatu yang tidak baik di mata Tuhan, kita harus berani menolak. Sama halnya ketika kita membela teman kita, walaupun dia teman kita, sahabat kita, atau dia suami, dia istri. Nah, kalau dia sudah melakukan kesalahan, tidak mungkin kita bela dia. Sehingga ketika kita membela, akhirnya kita mendukung, mensupport kejahatannya. Kalau satu orang yang melakukan kejahatan, kita dukung, jadi ada dua orang yang melakukan kejahatan karena seide. Nah, di sini bisa kita lihat ternyata sogokan suap itu bukan hanya bentuk uang, tetapi emosional dan relationship. Ketika kita tahu kalau dia adalah temanku atau dia saudaraku, kita tahu dia salah. Nah, kita bilang, tapi belum bilang. Berarti kita tidak punya integritas dalam hidup kita. Bahkan kita juga menjadi buta, kan bisa melihat mana yang salah, mana yang benar. Kita tahu ada anak kita salah, dimarahi gurunya. Lalu kita bilang anak kita yang rusak siapa? Si anak. Atau kita sendiri sebagai orang tua kita rusak juga karena kita sama anak ini melakukan kesalahan. Kalau dikatakan dalam firman tadi, kamu jangan membela perkara orang miskin. Yang dimaksudkan di sana, kalau karena dia miskin, lalu kita kasihan. Nah, kalau dia salah walaupun miskin, ya nyatakan bahwa dia salah. Jadi memang semua dasarnya adalah kebenaran. Kalau dia kaya, dia benar, bela. Dia kaya, dia salah, jangan memihak kepadanya. Sama seperti miskin, kalau dia memang benar, kita bela. Dia miskin, karena miskin jadi kasihan, walaupun dia salah, itu salah juga. Tidak memihak, jangan memihak kepadanya. Karena kasihan dia miskin. Dan di sini kita lihat bagaimana keadilan Tuhan semuanya didasarkan oleh kebenaran. Nah, dengan integritas demikian, Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, kita akan bisa melihat mana yang benar, mana yang tidak benar. Dalam segala hal, dalam membuat keputusan atau dalam melakukan sesuatu. Dan yang ketiga adalah supaya kita tidak terjerumus dalam suap menyuap dan korupsi ini, kita hidup bersyukur. Dan orang berintegritas itu dia bisa bersyukur. Dia bisa melihat kebaikan Tuhan yang terjadi dalam dirinya. Kalau dikatakan cukupkan dirimu dengan gajimu, dia bersyukur dan menyesuaikan gaya hidupnya dengan penghasilannya. Dia menyesuaikan gayanya, lifestyle-nya, the way of life sesuai dengan penghasilannya. Sehingga dia bersyukur. Dia tidak mau menjadi orang lain, tidak mau mengikuti gaya hidup orang lain yang berbeda dari segi penghasilan atau dari segi pekerjaan atau apa saja. Dia melihat dirinya, aku bersyukur kepada Tuhan sehingga apa yang aku miliki itu sudah cukup. Kalau ada peluang-peluang yang bisa kulakukan lagi, kulakukan. Kalau aku mau menaikkan karir kerjaku, silakan. Tanpa melakukan kejahatan yang lain atau dengan cara-cara yang curang. Jadi ketika kita bersyukur Bapak Ibu Saudara Yesus, apapun godaan yang ingin menggoda kita pasti bisa menolaknya. Dan inilah kekuatan integritas dalam hidup kita. Ketika kita bersyukur dan kita bisa melihat kebaikan Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan, sehingga hal-hal yang buruk seperti yang tadi, godaan-godaan tidak akan mampu merusak hidup kita. Hiduplah selalu takut kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami.
Di hari Minggu yang penuh kebahagiaan ini kami bisa memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan di rumahmu ini, dan kami bersama semua di dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Dan saudara-saudara kami juga yang berada di rumah atau di tempat lain yang ikut dalam ibadah ini secara live, semuanya bersyukur akan kebaikan dan nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan Tuhan mengingatkan kami, mengajarkan kami agar kami tetap hidup di dalam kebenaran ya Tuhan, mengucapkan, membicarakan dan menebarkan kebenaran-Mu, bukan kebohongan, bukan dusta, dan bukan fitnah. Dan kami selalu memihak kepada kebenaran dan menolak ketidakbenaran. Dan kami tidak akan hidup dalam suap, menerima suap, atau juga tidak mau bersama si jahat, si iblis untuk melakukan suap. Berkati kami di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berikan kekuatan dan Roh-Mu ya Tuhan selalu menaungi hidup kami, sehingga setiap umat-Mu ya Tuhan, setiap orang percaya selalu mengingat kebenaran dan takut akan Engkau ya Tuhan, dan mengingat semua perintah-Mu, aturan dan larangan. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah di minggu ini. Tuhan memberkati acara ibadah, Tuhan memberkati pelayanan juga di dalam satu minggu ini, agar semua berjalan dengan baik, baik penghiburan di rumah Amang Manik, dan juga rapat majelis komite, dan juga persiapan pelayanan untuk minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati semuanya supaya berjalan dengan baik, demi kemuliaan Tuhan dan sukacita bagi umat-Nya. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami tidak akan pernah berhenti untuk memohon kepada Dia Tuhan untuk memberkati Singapura, pemerintah Singapura, Indonesia, dan juga Malaysia, negara yang berdekatan ini, yang memiliki hubungan yang sangat kuat ya Tuhan di dalam banyak aspek kehidupan. Tuhan berkati dan pulihkan dari virus corona ya Tuhan, dan berikan kesadaran bagi semua warga, agar setiap warga bisa sadar untuk menjaga kesehatannya masing-masing, dan pulihkan mereka ya Tuhan yang masih terinfeksi ya Tuhan, agar mereka bisa kembali ke rumahnya masing-masing dan kembali ke tempat pekerjaannya masing-masing untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan berikan bagi mereka. Tuhan berkati ya Tuhan adik kami Felix Dabalo, dan juga saudara kami Timothy Pasaribu ya Tuhan, yang masih dalam proses pemulihan pengobatan di Singapura ini. Berkati mereka ya Tuhan, berkati obat, perawatan, tangan-tangan dokter dan perawat yang menjamat tubuhnya. Tuhan urapi, Tuhan berkati, agar dengan cara demikian adik kami Felix dan saudara kami Timothy bisa menerima pengobatan yang baik, dan mereka bisa pulih kembali untuk memuliakan Engkau dan melakukan tugas panggilannya sebagai seseorang yang Tuhan sudah ciptakan untuk melakukan banyak hal yang baik di dalam kehidupannya. Berkati juga para orang tua yang mendampingi mereka, agar orang tua juga bisa bersabar dan berpengharapan kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga mengingat saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran di satu minggu ini. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan dan panjang umur, dan terkhusus kepada Amang Bungaran Imanjutan dan hambamu Dinasti Tuarat Nabur Silitonga yang merayakan ulang tahun pernikahan ke-19. Kiranya Tuhan memberkati Amang dan Inang ini di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati pekerjaan, kehidupan, keluarga, anak-anak, terlebih kasih dan damai sejahtera-Mu selalu berkuasa di dalam hidup mereka. Dan berkati Inang Situaratna Silitonga di dalam pelayanan dan di dalam pekerjaan juga, dan Tuhan yang selalu melindunginya di dalam setiap langkahnya. Dan Amang Bungaran Imanjutan juga Tuhan berkati, dan anak-anak juga yang Tuhan berikan, Tuhan berkati mereka menjadi anak yang baik, takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mungkin ada di antara kami di sini ya Tuhan yang hadir di gereja-Mu, yang di rumah, yang di Ipoh atau di mana saja,
Dalam setiap pergumulan, biarlah Tuhan memberkati, menyertai, menguatkan, agar mereka bisa memenangkan setiap pergumulan dalam kehidupan mereka, apapun itu yang sudah mereka angkat dalam doa pribadi kepada ya Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada setiap umat-Nya Tuhan, kepada setiap orang-orang yang Kau kasihi, yang sudah sungguh-sungguh memuji Engkau, berdoa kepada menyampaikan segala sesuatu pergumulan hidup. Terima kasih ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan mengabulkannya, karena Tuhan yang baik dan bermurah hati, berbelas kasihan kepada setiap orang yang memanggil nama-Mu dengan sungguh-sungguh. Terpuji Kau ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan 4. Dan kita menyebutkan persembahan kita ke depan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Bagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Milik
kuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terpuji Tuhan, acara ibadah sudah selesai. Kami boleh meminta Abang dan Inan berdiri di tempat masing-masing supaya Abang juga boleh foto. Untuk hari ini dari depan. Dan puji Tuhan kita semua bisa hadir, dan minggu depan juga, ya puji Tuhan kalau kita bisa datang lagi. Ini akan menjadi pujian bagi Tuhan, tetapi maksimal 50. Ini ibadah yang ketiga yang paling ramai ya, yang paling ramai diikuti dalam ibadah ini.